ala alihi wa sahbihi rabbi sahli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta diseminasi budaya positif di SD Negeri 4 Bandar Bolang, Kecamatan Bandar Bolang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul di Negeri 4 Bandar Bolang dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali acara pada hari ini yaitu diseminasi budaya positif di SD Negeri 04 Bandar Bolang, Kecamatan Bandar Bolang oleh Ibu Lilik Setiani, SPD EPD. Saya akan bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 04 Bandar Bolang, yang keempat presentasi materi budaya positif, dan yang kelima penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Untuk acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Bibi. Hadirin diharapkan berdiri. Untuk acara yang ketiga yaitu sambutan Kepala Sekolah kepada Ibu Tri Handari selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Bandar Bolang, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati peserta diseminasi pada siang hari ini. Marilah untuk yang pertama dan utama kita mengucapkan syukur dan Allah SWT atas limpahan nikmat, rahmat dan hidayah serta inayah yang kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tak pernah ada apapun. Selawat serta salam marilah kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini Ibu Lili Septiani sebagai calon guru penggerak akan mengadakan kegiatan diseminasi yaitu tentang budaya positif. Mudah-mudahan pada kegiatan hari ini akan membawa dampak perubahan yang positif bagi kita yang ada di SD kita masing-masing, khususnya di SD 04 Bandar Bolang. Dengan budaya positif tersebut diharapkan anak-anak mempunyai perubahan perilaku, perubahan karakter yang lebih baik, sehingga dimensi tema pada kurikulum Merdeka bisa terlaksana dengan baik. Marilah kegiatan ini kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah meridhoi kegiatan ini sehingga membawa manfaat yang baik. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu presentasi materi budaya positif, yaitu diseminasi budaya positif di SD Negeri 0 Bandar Bolang, Kecamatan Bandar Bolang oleh Ibu Lilik Septiani SPD NPD. Kepada Ibu Lilik kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan budaya positif yang ada di SD Negeri 04 Bandar Bolang. Koneksi antar materi modul 1.4 yaitu antara modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif. Kilas balik modul 1.1 dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun pendidik sebagai tukang kebun kehidupan. Yang kedua, pendidikan berpihak pada anak dan pendidikan budi pekerti. Yang dimaksud di sini pada pendidikan sebagai pendidik sebagai tukang kebun kehidupan. Jadi begini, Bapak Ibu, sebagai tukang kebun itu tugasnya adalah merawat tanaman supaya subur. Tanaman supaya subur itu diberi apa saja? Antara lain ada pupuk, disiram. Sama seperti kita seorang pendidik. Jadi siswa atau murid kita itu sudah memiliki dasar. Setiap individu, setiap murid memiliki dasar. Kemudian tugas kita sebagai pendidik itu sebagai tukang kebun, merawat mereka, mengarahkan mereka agar menjadi manusia yang berkarakter, menjadi manusia yang lebih baik. Kemudian pendidikan berpihak pada anak, ini sesuai dengan kodrat zaman. Pendidikan berpihak pada anak-anak kita memiliki kemampuan masing-masing. Kita tidak bisa menyamakan satu anak dengan anak yang lain, itu memiliki kekurangan, memiliki kelebihan masing-masing. Kita tidak bisa menyamaratakan. Dalam hal ini pendidikan berpihak pada anak. Kemudian pendidikan budi pekerti. Budi pekerti ini
outputnya tentang karakter ya. Karakter siswa kita menjadi siswa yang berbudi pekerti baik, siswa yang berkarakter. Nah, tugas kita sebagai pendidik ini agar nanti anak-anak kita tidak hanya memberikan materi saja, tidak hanya memberi tapi juga tentang moral begitu. Kemudian pendidikan adalah perubahan. Pendidikan mendorong perkembangan murid, yaitu pendidikan yang mengajarkan untuk mencapai suatu perubahan dan bermanfaat di lingkungan masyarakat. Berdasarkan pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, guru mulai membangun dan menegakkan nilai dan peran guru untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Ini tadi untuk modul 1.1. Selanjutnya untuk kilas balik modul 1.2. Nilai yang harus dimiliki seorang guru penggerak. Apa saja gitu ya? Ini nilai-nilainya yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Yang pertama, reflektif, mandiri, berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif. Reflektif. Jadi guru penggerak bisa merefleksi diri kita. Apa sih yang sudah kita ajarkan, apa yang sudah kita berikan pada siswa kita, pada murid-murid kita. Apa yang harus diperbaiki. Kemudian mandiri. Kita melatih murid-murid kita untuk mandiri, berpihak pada murid, seperti tadi yang sudah saya katakan, bahwa setiap murid memiliki kemampuan masing-masing. Kita tidak bisa menyamaratakan dalam satu kelas. Harus kemampuan siswanya itu tidak bisa kita harus rata, harus sama begitu, karena setiap anak tadi sudah memiliki bakat sendiri-sendiri, sudah ada bawaan sendiri-sendiri karena kemampuan mereka berbeda-beda. Kemudian inovatif, bagaimana kita ini berinovasi pada dalam pembelajaran di kelas. Kemudian kolaboratif, mengkolaborasikan ya. Nilai dan peran guru penggerak. Nilainya, apa saja nilai-nilainya? Mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Perannya ini menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi kita seorang guru itu menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi misalkan dengan adanya sekarang Kompul begitu ya, AKG, ini adalah komunitas praktisi. Kemudian menjadi menjadi coach bagi guru lain, memberikan misalkan sharing bareng sama teman satu Jawa, kita mengisi atau dalam mengisi kegiatan PNM atau saat kita melakukan cara memecahkan masalah di kelas juga bisa. Kita sharing, kita saling berbagi pengalaman bisa dengan guru lain. Mendorong kolaborasi antar guru. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Mendorong kolaborasi antar guru. Kita bisa berkolaborasi, kita bisa bertukar pengalaman, bertukar pengetahuan kita dengan teman lain, berkolaborasi antar guru, atau bisa saja dengan guru lain. Misalkan kita yang satu kampus ya, sesama guru kelas
kelas 5 atau kelas 4 atau kelas 6 bareng itu bisa berkolaborasi, bisa tanya jawab, bisa sharing ya dengan sesama atau antar guru. Kilas balik modul 1.3. Pada modul 1.3 yaitu visi murid masa depan. Di sini ada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu memerdekakan. Pendidikan adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian di sini ada nilai dan peran guru penggerak yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ada inquiry apresiatif atau baja. Kemudian ada profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah akhirnya nanti muaranya di sini. Alur berikutnya adalah memahami filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai dan peran guru penggerak yaitu membuat visi. Dengan visi yang jelas dan langkah implementasi menuju cita-cita pendidikan. Menyusun visi dengan manajemen perubahan inquiry apresiatif dengan menerapkan tahapan baca. Jadi Bapak Ibu, nih yang namanya visi itu bisa berubah atau tidak? Bisa, ya. Visi itu bisa diubah. Visi untuk 5 tahun ke depan atau untuk 10 tahun ke depan. Jadi kita dengan dalam sekolah tadi, dengan warga sekolah, bisa ada kepala sekolah, dewan guru, kemudian Pak Komite, itu kita bisa menyusun visi bersama. Visi itu sekolah kita nanti outputnya mau yang seperti apa sih? Jadi di sana nanti bisa masukan dari masing-masing, baik dari kepala sekolah, dari guru maupun dari komite ataupun wali siswa juga bisa. Kemudian dari mereka nanti akan dirapatkan atau dikomunikasikan kira-kira visi yang apa yang tepat sesuai dengan keadaan sekolah dan kira-kira capaian apa yang akan diinginkan sekolah tersebut. Jadi visi itu tidak maklok, visinya itu saja. Kalau memang perlu dirubah, kalau memang menginginkan adanya perubahan, bisa, ya, visi itu bisa dirubah. Pendekatan inquiry apresiatif diterapkan melalui tahapan-tahapan yang dikenal dengan bagja. Apa sih bagja? Bagja itu ada buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Kilas balik modul 1.4. Dari manajemen inquiry apresiatif bagja akan melahirkan prakasa perubahan dalam visi guru penggerak untuk tercapainya tujuan pendidikan, yaitu terwujudnya budaya positif di sekolah. Disiplin positif dan kebajikan ini komponen budaya positif. Apa saja komponen budaya positif?
Yang pertama, disiplin positif dan kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Kemudian ada yang ketiga, keyakinan kelas. 4. 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 posisi kontrol guru. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Refleksi pemahaman modul 1.4 budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Disiplin, yaitu disiplin positif. Ini slide berapa? 14. Disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Sekarang kita ke disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen, ini kedua pakar pendidikan tersebut mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Teori kontrol. Sesungguhnya yang bisa mengontrol seseorang adalah seseorang itu sendiri. Kita akan melakukan sesuatu atau tidak tergantung kepada kita masing-masing. Sesuatu dengan motivasi pemenuhan kebutuhan dasar pada saat itu. Contoh, ya, misalkan kita menggenggam tangan kita, kemudian teman lain mencoba untuk membukanya. Ada yang mungkin kalau mau dibuka nanti tak kasih hadiah, atau mungkin dengan ancaman, atau bisa saja dengan menggelitik tubuh kita. Apakah tangan tadi setelah dipengaruhi oleh faktor-faktor lain tadi yang dari luar akan terbuka? Iya ya. Jadi di sini kita yang bisa mengontrol, kita yang bisa membuka tangan kita, genggaman tangan kita. Apakah genggaman ini mau dibuka atau tidak, itu kita. Walaupun sudah dipengaruhi oleh faktor dari luar, tadi ada yang memberikan ancaman atau memberi hadiah. Kalau kita tidak menginginkan untuk membuka tangan, maka tidak akan terbuka tangan kita. Maka di sini disebutkan bahwa yang bisa mengontrol seseorang adalah seorang itu sendiri, diri kita sendiri. Ya, kita akan melakukan sesuatu atau tidak itu tergantung pada kita masing-masing. Contohnya tadi, kita akan membuka tangan kita atau tidak itu tergantung dari diri kita, mau membukanya atau tidak. Teori motivasi. Setiap perilaku manusia memiliki motivasi dan tujuan. Motivasi dapat berasal dari luar, dalam rangka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman untuk mendapatkan penghargaan. Sedangkan yang berasal dari dalam untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang diyakini. Jadi ini
Ya, setiap manusia tadi memiliki motivasi. Kita melakukan sesuatu pasti ada motivasinya, ada tujuannya. Nah, tadi motivasi, baik motivasi dan tujuan kita tadi bisa dipengaruhi dari luar ini ataupun dari dalam. Dari luar mungkin kita terpengaruh karena apa? Karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan penghargaan. Itu ada motivasi yang kita lakukan dari luar. Sedangkan dari dalam kita ingin melakukan perubahan atau kita melakukan sesuatu memang karena kita menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai keyakinan diri kita sendiri. Hukuman dan penghargaan. Hukuman maupun penghargaan adalah salah satu cara mengontrol murid yang secara tidak langsung menghambat potensi perkembangan yang sesungguhnya dalam jangka waktu tertentu. Kita tidak kita sadari ya Bapak Ibu, mungkin kita sering melakukan hukuman yang sebenarnya keinginan dari guru adalah ingin mendisiplinkan muridnya agar muridnya disiplin, teratur, patuh begitu. Tapi sebenarnya hukuman tadi ini ya secara tidak langsung menghambat potensi perkembangan yang sesungguhnya dalam jangka waktu tertentu. 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia ini yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki. Yang ketiga kebebasan. Keempat kesenangan. Dan kelima penguasaan. Dan setiap individu manusia pasti memiliki kebutuhan dasar yang berbeda. Antara si A dan si B kebutuhan dasarnya berbeda. Slide keberapa? 20. Keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Jadi dari hukuman tadi atau kita biasa menerapkan merasa bersalah, kita menghukum siswa, kemudian jadikanlah tadi kita terapkan ke siswa-siswi kita atau murid kita itu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas tadi, yang sudah disepakati, sehingga akan menumbuhkan budaya positif di kelas. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, diharapkan kita bisa menerapkan ini Bapak Ibu, ya, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang sudah mereka perbuat, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini sudah slide. Yang ini slide berapa? 22. Ya, baik. Sekarang masih semangat Bapak Ibu? Semangat pagi. Pagi luar biasa. Jangan ngantuk Bapak Ibu.
selalu pagi. Walaupun malam selalu pagi. Begitu. Jadi semangat pagi itu kita selalu bersemangat. Walaupun malam hari semangatnya tetap pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Baik, saya akan tayangkan video. Ini ada penerapan dari segitiga restitusi. Ini ada kasus yang pertama. Kasus yang pertama ini ada Mbak Sisil, siswa kelas 5 SD Negeri 04 Bandar Bolang, yang pada hari Kamis datang terlambat ke sekolah karena dia keasikan menonton televisi sehingga bangunnya kesiangan. Nah, jadi kita bisa terapkan nanti ya pada modul kita, pada saat anak melakukan kesalahan jangan langsung dijudge, oh kamu kok salah, kamu kok terlambat, kenapa? Kita cari tahu dulu ya, maka kita bisa memberikan solusinya ya. Bisa ditayangkan untuk kasus pertama, siswa datang terlambat. Suaranya nggak bisa. Ini penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi pada saat siswa tersebut tadi datang terlambat, begitu, kemudian guru ini bertanya tentang permasalahan yang terjadi sehingga anak tersebut terlambat. Kemudian setelah guru bertanya, siswa tersebut ini memberikan alasan. Alasannya dia datang terlambat karena nonton TV yang terlalu malam sampai jam 11 malam sehingga bangunnya kesiangan. Kemudian sesuai penerapan segitiga restitusi tadi, guru mengingatkan keyakinan kelas. Stop dulu. Keyakinan kelas apa yang ada di sini. Begitu. Nah, dengan bertanya kepada siswa, siswa sudah memahami bahwa keyakinan kelas datang sebelum bel masuk. Jadi siswa diajak untuk menyadari kesalahan apa yang sudah dia lakukan. Ya. Kemudian siswa tadi setelah menyadari bahwa dia sudah melanggar keyakinan kelas, kemudian guru mengarahkan siswa untuk apa yang bisa kamu lakukan supaya kesalahan ini tidak dilakukan lagi. Maka siswa akan menjawab, besok saya tidak akan mengulangi, saya akan tidur lebih awal. Dan saya akan meminta bantuan pada ibu atau orang tua untuk membangunkan saya sehingga saya tidak terlambat. Ini adalah penerapan segitiga restitusi. Jadi pada saat ada siswa yang melanggar atau siswa yang melakukan kesalahan, jangan langsung diberi hukuman. Misalkan kamu datang terlambat, lari ke keliling lapangan 2 kali, begitu. Itu namanya hukuman. Ya. Jadi diharapkan nanti kita bisa menerapkan segitiga restitusi, yaitu dengan tidak memberikan hukuman. Begitu. Kemudian ada kasus yang kedua. Kasus yang kedua, saat jam istirahat, Mas Irul sedang sibuk di dalam kelas mengerjakan PR. Nah, padahal teman-temannya berada di luar kelas semua. Kebetulan gurunya melihat yang lain sedang istirahat, kok
salah satu anak ini Mas Irul sedang asik atau sedang sibuk begitu di dalam kelas. Kemudian guru mendekat ini terus bertanya pada murid apa yang sedang dilakukan. Ternyata Mas Irul lupa mengerjakan PR karena dia kecapean asik bermain sehingga tidak mengerjakan PR. Nah, yang guru terapkan pada segitiga restitusi di sini, seperti tadi guru bertanya pada siswa tersebut, kesepakatan apa? Kesepakatan kelas apa yang ada di kelas 5 begitu. Kemudian siswa menyadari bahwa apa yang kamu lakukan salah, apa yang saya lakukan salah, siswa menyadari. Kemudian kesepakatan yang sudah dilanggar jika PR itu adalah dikerjakan di rumah bukan di sekolah. Kemudian siswa tadi berjanji untuk tidak asik bermain atau bermain terlalu lama sehingga dia tidak capek, sehingga dia bisa mengerjakan PR di rumah. Jadi dari segitiga restitusi tadi, siswa tersebut tidak merasa malu, tidak merasa dihukum. Siswa tadi akan tetap senang dan berusaha untuk memperbaiki dirinya. Demikian dari saya. Untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Barangkali dari yang sudah saya sampaikan tadi ada yang ingin ditanyakan. Saya beri kesempatan dari pertanyaan yang pertama. Yang mau bertanya pertama, oke. Nih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neti Bermayanti dari SDN 66 Pandagolan. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk bertanya mengenai materi yang diberikan oleh Ibu Lili. Untuk video yang sudah Ibu tayangkan itu berarti setelah mempelajari modul ini ya Bu? Iya, betul. Nah, pertanyaan saya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Kemudian, jika iya, tahap mana yang Anda sampai tahap mana Anda mempraktekannya dan bagaimana cara Anda mempraktekannya? Begitu Bu Lili. Terima kasih. Terima kasih pada Ibu Neti. Pertanyaannya tadi adalah apakah saya pernah melakukan ya sebelumnya segitiga restitusi tersebut dan penerapannya seperti apa begitu ya intinya ya. Ya. Jadi sebelumnya saya sering melakukan hal-hal tersebut, hal-hal yang sesungguhnya ternyata bagian dari konsep segitiga restitusi. Tapi dulu karena belum mempelajari modul ini, kita belum tahu, saya sendiri belum tahu, ternyata itu adalah penerapan dari segitiga restitusi. Pada saat siswa misalkan datang terlambat atau tidak mengumpulkan tugas, saya pasti bertanya, kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Itu sebenarnya sudah masuk ke segitiga restitusi. Kita bertanya apa alasannya, kemudian siswa memberikan alasan dia tidak mengerjakan tugas mungkin karena alasannya yang biasa itu karena kemarin tidak masuk sekolah Bu, karena kemarin lupa atau pergi
lagi diajak ibu begitu. Nah, kemudian dalam hal ini biasanya kan guru besok jangan diulangi lagi ya. Besok harus tepat waktu mengerjakan tugas. Nah, sebelumnya kan sebelum belajar tentang segitiga restitusi kita tidak tahu itu apa sih. Tapi kita sudah melakukan hal-hal itu, bahwa itu adalah penerapan dari segitiga restitusi. Gitu ya, Bu Neti? Ya. Makasih. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Ya, monggo Bu Siva. Silakan, saya Alisa Saudara dari SD 4 Pondok Bolang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Pertanyaannya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam buku ini, adakah hal-hal lain yang menurut Bu Lili penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Ya, pertanyaannya tadi tentang budaya positif ya, yang perlu dipelajari. Ya, baik. Jadi ada yang perlu kita pelajari, yaitu menurut saya penting juga mempelajari bagaimana membangun komunikasi efektif dengan pihak lain, ya, sehingga memudahkan guru untuk melakukan pembebasan pemahaman kepada pihak lain demi terwujudnya disiplin positif di kelas dan di sekolah. Di sini bagaimana kita berkomunikasi dengan pihak lain. Pihak lain di sini bisa dengan teman sejawat. Kemudian bisa juga dengan kepala sekolah. Itu. Dengan budaya-budaya positif yang ada di sekolah, kita bisa berkomunikasi. Kita ingin murid-murid kita terbiasa dengan budaya positif, dengan disiplin positif di kelas dan di sekolah. Jadi kita bisa tadi dengan sharing saat ada permasalahan di kelas. Kita tidak bisa biasanya mungkin guru kewalahan, tidak bisa memecahkan masalah di kelas. Kita bisa dengan guru senior atau dengan kepala sekolah. Kita sharing, kita bisa meminta bantuan ya untuk menerapkan budaya positif di kelas dan di sekolah. Ada lagi Bu Siva yang masih bingung? Sudah ya. Ada lagi yang mau bertanya? Pertanyaan ketiga? Ketiga siapa? Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan saya Otto Purwanto, guru PJOK SD 06 dan SD 04 Bandar Bolang. Dari yang Ibu sampaikan tadi ada pertanyaan, yaitu perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir ibu dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari hal ini atau modul-modul yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih. Perubahan hilang Pak. Diulang tempo. Jadi mohon diperhatikan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda atau Ibu, khususnya Ibu ini yang telah menyampaikan ini, dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Terima kasih. Terima kasih Pak Otto, maaf untuk pengulang pertanyaan. Jadi tadi perubahan, ya Pak Otto, perubahan apa? Ya, setelah saya mempelajari modul ini, gitu. Perubahannya adalah bahwa selama ini saya berkeyakinan, mungkin tidak hanya saya, tapi semua, bahwa memiliki
kontrol penuh terhadap siswa dengan hukuman dan penghargaan. Ya, kita sadari biasanya kalau dengan hukuman, terus siswa tadi atau murid tadi akan baik, akan berubah. Nah, perubahannya setelah kita mempelajari, setelah kita mengikuti guru penggerak, perubahannya bahwa tadi penerapan segitiga restitusi, bahwa menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas maupun di sekolah, menyelesaikan permasalahan murid itu tidak dengan hukuman, ya, tidak dengan hukuman. Jadi kita bisa menerapkan kita sebagai posisi manajer. Posisi manajer itu pada saat siswa melakukan kesalahan, kita mencari tahu dulu tadi permasalahannya apa, kemudian kita bisa mengingatkan pada siswa tersebut tentang keyakinan kelas, sehingga siswa tadi menyadari akan kesalahannya dan akan merubah dirinya untuk tidak mengulangi. Jadi kalau dengan hukuman, ya Bapak Ibu, biasanya itu yang ada murid akan dendam. Seperti yang sudah di awal tadi sudah saya sampaikan, hanya memberi jerat dalam jangka waktu itu. Nantinya dia akan mengulangi kesalahannya lagi. Kemudian kalau untuk kelas-kelas yang tinggi, kelas besar misalkan kayak SMA, dendam sama gurunya, bisa jadi motor pas saat mau pulang bannya sudah kempes, dikempesi sama muridnya. Karena apa? Ada rasa sakit hati, ada rasa dendam. Jadi perubahan yang saya lakukan tadi adalah dengan segitiga restitusi, menerapkan guru sebagai manajer. Sudah paham? Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, silakan. Ya, Ibu Febi. Terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Febi Dwi Anggraini, guru dari SDN 04 Bandar Bolang. Yang ingin saya tanyakan kepada Bu Lili, menurut Bu Lili terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Terima kasih. Konsepnya, ya, konsep menurut saya terkait tadi pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tadi, hal apa saja yang sudah baik, kemudian apa yang perlu diperbaiki. Hal baiknya ada peraturan yang mengikat sehingga tinggal diubah menjadi keyakinan. Jadi di setiap sekolah pasti ada yang namanya peraturan sekolah. Ya, kalau peraturan itu kan yang membuat hanya satu pihak, yaitu guru maupun kepala sekolah. Betul kan, Bapak Ibu? Ya, peraturan. Jadi kalau peraturan tadi hal baiknya kita mengubah peraturan tadi diubah menjadi keyakinan, baik keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Ya, kita ingatkan lagi yang namanya peraturan sama keyakinan tadi bedanya apa? Kalau peraturan itu berarti hanya satu pihak saja. Murid harus nurut, harus mengikuti aturan. Terus kalau hanya satu pihak, bisa saja pihak yang lain tadi ada pertentangan, ketidaksepakatan. Betul ya, Bapak Ibu? Sedangkan kalau keyakinan itu sudah disepakati bersama. Keyakinan kelas, apa saja yang dibuat, baik dari guru, dari siswa, semua siswa menyampaikan apa saja keyakinan kelas yang harus diyakini bersama. Itu namanya keyakinan kelas.
Kemudian kebiasaan guru yang cenderung menjadi penghukum, membuat merasa bersalah, untuk bertransformasi mengambil peran sebagai manajer. Jadi kita yang sudah terbiasa tadi menjadi penghukum, merasa bersalah itu contohnya, ada yang bisa memberi contoh? Ibu Uut, contoh merasa bersalah. Misalkan ya, dengan kata-kata, kamu gak kasihan apa sih sama Bu Guru? Lagi-lagi terlambat nanti Bu Guru dimarahin sama kepala sekolah. Nah, itu adalah contoh merasa bersalah. Maka siswa tadi akan apa? Berkecil hati. Oh ya, saya sudah melakukan kesalahan. Begitu. Ya, jadi kita harus bertransformasi, berubah, ya, mengambil peran sebagai manajer. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Ya, terakhir ini untuk sesi pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Lami dari SDB 04 Banjarbola. Yang saya ingin tanyakan, dari posisi kontrol yang ada, apakah posisi guru sebagai manajer, tadi kan ada guru sebagai teman, guru sebagai manajer ya, apakah dalam pengambilan keputusan guru sebagai manajer itu merupakan posisi terbaik? Paham? Ya, apakah dalam mengambil suatu keputusan itu kita mengambil posisi sebagai manajer itu adalah pilihan terbaik bagi kita, atau ada pilihan-pilihan yang lainnya? Terima kasih. Jadi tadi pertanyaannya adalah apakah posisi manajer adalah sebelum dua-dua. Posisi manajer adalah posisi terbaik, gitu. Ya. Ada slide-nya? Ya. Ini bukan lah, ini bukan yang 5 posisi dasar. Jadi begini, tadi posisi guru adalah ada yang sebagai penghukum, merasa bersalah, sebagai teman, kemudian sebagai posisi manajer ini ya. Menurut saya, posisi manajer dalam budaya positif adalah posisi yang paling baik dan paling bijaksana. Karena guru tidak langsung, tidak setiap ada masalah pada muridnya tidak dengan langsung menghukum, ya. Untuk mendisiplinkan murid itu tidak dengan hukuman atau tidak dengan merasa murid tadi merasa bersalah, tidak dengan seperti itu. Jadi kita bisa ada pendekatan khusus, ya, untuk mengetahui murid tersebut kenapa melakukan kesalahan. Nah, posisi manajer adalah posisi yang paling baik di antara posisi-posisi yang lain, karena kita sebagai guru itu, ya, bisa menjadi teman, bisa memberikan solusi pada murid. Kita bisa menjadi teman, ya, dengan berteman. Kenapa sih kamu melakukan seperti ini terus? Kenapa sih kamu bersalah, melakukan kesalahan? Jadi posisi manajer itu kita bisa mencakup semua tadi, ya, sehingga siswa tadi bisa dengan kesadaran dirinya melakukan budaya positif
ya, tanpa ada paksaan. Mereka sadar, mereka akan sadar nanti dengan sadar dan tanpa dipaksa itu, maka insya Allah budaya positif akan berjalan dengan baik. Nah, sudah ya Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Baik, saya akan simpulkan dari budaya positif tadi yang sudah saya paparkan, bahwa kita lakukan perubahan untuk peserta didik kita, untuk murid kita, sehingga pendidikan ke depan akan lebih baik lagi. Ya. Kemudian kita posisikan budaya tadi menurut segitiga restitusi, yaitu menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, karena posisi manajer adalah mencakup semuanya. Kita bisa, guru bisa menjadi teman untuk murid kita bisa memberikan solusi pada masalah murid kita, dan murid kita tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa kecewa pada kita, sehingga murid-murid tadi bisa menerapkan budaya positif, bisa menerapkan keyakinan kelas sesuai dengan kesadaran dirinya. Demikian presentasi pada siang hari ini dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya tentang diseminasi budaya positif di SD Negeri 04 Bantar Bulang. Dari segi 3 restitusi tersebut, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Semoga dari paparan tersebut kita mendapatkan wawasan baru tentang pembelajaran, yaitu diseminasi budaya positif. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, itu Pak.